Ada sebuah dataran tinggi di Yogyakarta, berdiri sunyi menatap langit senja, dihiasi reruntuhan istana yang penuh misteri. Banyak yang bilang tempat itu dulu bukan sekadar istana, tapi saksi bisu cinta, pengkhianatan, dan hilangnya sebuah kerajaan. Siapa sebenarnya Ratu Boko? Dan kenapa istananya berubah jadi batu suni? Assalamualaikum teman-teman semua, balik lagi di Petok Legenda Nuantara. Channel yang penuh sejarah dan kisah misteri yang bikin hati kita ikut terseret. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya, biar kamu gak ketinggalan kisah-kisah kelam dan penuh hikmah seperti yang satu ini. Karena hari ini, kita akan masuk ke legenda Ratu Boko, sang penguasa misterius yang tersapu badai takdir. Di atas dataran tinggi, tempat angin membawa aroma tanah basah dan suara burung menyayat keheningan pagi, berdirilah istana megah yang kini hanya tersisa puing. Namun ribuan tahun lalu, tempat itu adalah pusat dari sebuah kerajaan kecil namun berwibawa. Di sana tinggal seorang putri yang dikenal karena kecantikannya yang lembut, namun sorot matanya menyiratkan kekuatan jiwa. Namanya Ratu Boko. Banyak orang bilang, ia bukan hanya pemimpin, tapi pelita bagi rakyatnya. Setiap pagi ia berjalan di taman istana dengan langkah ringan, menyapa para pelayan dan anak-anak yang bermain di pelataran. "Bagaimana panenmu, Ki?" tanyanya pada salah satu petani suatu pagi. "Jalannya baik, Gusti, berkahmu tak pernah putus," jawab si petani dengan hormat, hatinya berbunga hanya dengan melihat senyum sang ratu. Namun siapa sangka, di balik kelembutan itu, ia menyimpan luka lama. Sebuah rahasia yang membuatnya takut mencintai dan lelah mempercayai takdir. Untuknya, istana yang megah itu kadang justru terasa seperti penjara emas. Setiap malam, ketika para prajurit menutup gerbang dan cahaya obor menyala redup, Ratu Boko berdiri di balkon tertinggi memandang jauh ke arah kerlap-kelip desa. Apakah mereka benar-benar bahagia? Gumamnya lirih. Pelayan setianya, Nyi Gempita, pelan mendekat, membawa selendang hangat. "Gusti, angin malam tak baik bagi hati yang tak tenang," katanya lembut. Ratu Boko tersenyum tipis. "Hati yang tenang bukan soal angin, Gempita. Kadang badai ada di dalam dada." Sang pelayan menarik napas, hatinya sempat bergetar melihat tatap kosong itu. Banyak rumor soal masa lalu sang ratu. Ada yang bilang ia melarikan diri dari kerajaan besar. Ada yang percaya ia pernah dicintai seorang satria namun dikhianati oleh ambisi. Tapi tak ada yang benar-benar tahu, sebab ia tak pernah membicarakannya. Yang jelas, ia selalu menatap jauh seolah seseorang yang ia tunggu tak pernah kembali. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Hari ketika pasukan asing tampak memasuki batas kerajaan, seluruh penjuru istana gempar. "Ratu, pasukan dari arah timur." Mereka membawa lambang kerajaan Medang, teriak seorang penjaga. Wajah Boko menegang, jantungnya seakan jatuh. "Medang? Apa yang mereka inginkan sekarang?" bisiknya, suara hampir menghilang oleh deru angin. Ia sadar, masa damai yang selama ini ia rawat seperti bayi dalam pelukan telah terusik. Tapi alih-alih panik, ia melangkah dengan tegap menuju aula, tempat para penasihat menunggu. "Jika mereka datang sebagai tamu, kita sambut. Jika musuh, kita berjuang," katanya mantap. Para prajurit menunduk hormat, hati terpukul oleh keberanian pemimpin mereka. Di balik ketegaran itu, ada ketakutan. Karena dari kerajaan Medang, hanya satu nama yang ia tak ingin temui lagi. Ketika rombongan tamu datang, suara derap kuda menggema seperti genderang perang. Namun yang turun dari kuda bukan panglima bengis atau pangeran sombong.
melainkan seorang pria berwajah lembut namun sorot matanya tajam penuh kenangan. "Boko," katanya pelan, napasnya tercekat. Ratu Boko terkejut. Dunia seakan berhenti. Pria itu adalah Rakren Pikatan, cinta masa mudanya yang hilang ditelan ambisi kerajaan. "Kenapa kau datang?" tanyanya dengan suara dingin, meski hatinya seperti retak. Pikatan menunduk. "Untuk meluruskan masa lalu dan menjemputmu pulang." Aula mendadak sunyi. Para penjaga saling menatap, tegang, bingung, takut. Ratu Boko menutup matanya sesaat, mengatur napas. "Aku bukan lagi milik masa lalu, Pikatan. Dan aku tak pernah ingin kembali." Namun kehadiran Pikatan bukan sekadar urusan hati, melainkan benih tragedi. Di luar istana, rumor menyebar seperti api di musim kemarau, bahwa ia datang bukan untuk cinta, melainkan untuk merebut kekuasaan. Para pembesar kerajaan mulai goyah. Rakyat mulai gelisah. Dan Ratu Boko terjebak di persimpangan antara cinta dan kehormatan, antara masa lalu dan masa depan bangsanya. "Gempita," katanya sambil memegang pergelangan tangan pelayannya, "kadang cinta itu bukan untuk dimiliki, tapi untuk dikembalikan kepada takdir." Nyi Gempita menahan air mata. "Tapi Gusti, takdir pun bisa dipilih." Boko mengangguk pelan, sorot matanya melembut namun menyimpan badai. Dalam kesunyian malam, ia berdoa agar keputusan yang akan ia ambil tidak menghancurkan segalanya. Namun takdir, seperti langit di atas istananya, selalu menyimpan mendung sebelum badai. Angin sore berhembus pelan menerpa tembok istana Ratu Boko, seolah ikut mengawasi setiap langkah para prajurit yang kini terlihat jauh lebih tegang. Pertemuan antara Ratu Boko dan Pikatan bukan hanya reuni dua hati yang pernah bersatu, tapi percikan pertama dari bara lama yang terpendam. Di ruang pribadinya, Boko duduk termenung. Jendela batu terbuka, memperlihatkan horizon keemasan tempat matahari bersandar sebelum tenggelam. "Kenapa ia harus kembali sekarang?" bisiknya, jari-jarinya menyentuh pot bunga kecil yang dulunya hadiah dari Pikatan. Di belakangnya, suara langkah lembut terdengar. "Gusti, para penasihat meminta keputusan." "Apakah tamu agung itu akan diberi jamuan kerajaan?" tanya Nyi Gempita, wajahnya cemas. Boko memejamkan mata, hatinya terjepit antara martabat dan rasa yang belum sepenuhnya mati. "Kita beri jamuan. Kerajaan ini tidak akan tunduk pada emosi pribadi," jawabnya. Gempita mengangguk, meski ia tahu sang ratu sedang memaksa dirinya untuk tidak goyah. Bahkan angin pun seperti ikut berbisik, menertawakan ironi, cinta yang dulu ia tinggalkan, kini mendatangi pintu sebagai badai. Jamuan digelar dengan megah. Tarian sakral, alunan gamelan, aroma dupa, dan kilau obor menari di udara. Tapi di balik kemegahan itu, tiap langkah pejabat istana membawa mata yang memantau, mencurigai, menilai. Pikatan duduk sejajar dengan sang ratu, namun rasanya jarak mereka seperti lautan luas. "Boko," ucap Pikatan pelan saat musik mereda, "aku datang bukan untuk merebut tahta. Aku datang untuk memenuhi janji." Boko tak menatapnya. "Janji untuk apa?" "Menarikku kembali ke gerbang yang dulu kau biarkan tertutup." Suaranya dingin, tapi tangan yang menggenggam kain gaunnya bergetar. Pikatan menarik napas dalam. "Aku muda waktu itu. Sombong. Aku pikir kekuasaan adalah segalanya. Tapi aku salah." Boko akhirnya menatapnya, sorot matanya campuran marah dan rindu yang tertahan. "Kesalahanmu telah membentuk istana ini. Membentuk aku.
Kau pikir aku akan kembali menjadi gadis bodoh yang dulu menunggu di bawah pohon beringin itu? Pikatan terdiam, bibirnya menegang menahan sesal. Di sekitar mereka, para bangsawan pura-pura menikmati hidangan, padahal telinga mereka menangkap setiap patah kata yang mengandung racun masa lalu. Usai perjamuan, Ratu Boko berjalan ke taman keraton. Di sana, langit malam terbuka tanpa batas, seolah mau memeluk segala resah bumi. Aku pikir waktu akan menghapus semuanya, gumamnya sambil menatap kolam yang memantulkan bintang. Tapi ia kembali bagai bayangan yang menolak hilang. Di balik pohon mangga tua, seorang pria muda muncul, Rakrian Balaputra, keponakan sekaligus penerus yang ia persiapkan diam-diam. "Bibi," katanya hormat, "apa aku harus mengusirnya dengan kekuatan? Banyak prajurit setia pada kita." Boko menoleh, melihat wajah muda itu penuh api dan kesetiaan. "Tidak, Balaputra. Kekuasaan yang digenggam dengan tangan kasar hanya melahirkan luka. Kita harus bijak." Balaputra mengepal tangan. Tapi rakyat mulai gelisah. Mereka takut ia akan membawa pasukan. Boko menarik napas panjang. "Yang kutakutkan bukan pasukannya, tapi hatiku sendiri yang mungkin kembali goyah." Balaputra menunduk, mampu merasakan beban yang ia pikul. Malam terasa lebih dingin, seperti memberi isyarat bahwa cinta lama bukan hanya datang untuk mengenang, tetapi menuntut. Keesokan paginya, Pikatan mengunjungi pelataran istana. Ia melihat rakyat datang memberi hormat pada Ratu Boko, menyampaikan keluhan dan harapan. "Gusti, gudang gandum kami dilanda tikus. Kami butuh bantuan," kata seorang ibu tua. Boko memegang tangannya. "Aku akan kirim lumbung dari istana. Kau tidak sendiri." Pikatan menyaksikan itu dengan mata yang penuh kekaguman sekaligus penyesalan. Saat rakyat pergi, ia mendekat. "Kau selalu seperti ini, Boko." Lembut namun tegas. "Kaulah raja sejati, bukan aku." Boko menoleh pelan. "Pujianmu datang terlambat." Pikatan menelan rasa pahit itu. "Aku tidak meminta kau menikah denganku kembali. Aku hanya ingin kau tahu, aku datang untuk memperbaiki sejarah yang kubakar." Boko menatap lurus ke matanya, menyimpan ribuan pertanyaan. Sejarah yang terbakar tidak dipadamkan dengan kata-kata, Pikatan. Dan abu yang tertiup angin tak akan kembali menjadi kayu. Namun tak semua hati bisa menenangkan badai dengan kata manis. Di luar istana, para prajurit faksi Medang mulai membuat tenda, tanda mereka siap bertahan lama. Para tetua kerajaan mengadakan pertemuan diam-diam, mencemaskan kemungkinan pengkhianatan. Di pasar desa, rumor menyebar cepat. "Ratu Boko lemah di hadapan cinta lamanya," bisik seorang pedagang. "Atau Ratu Boko sedang bermain politik lebih halus dari siapapun," balas yang lain. Di ruang singgasananya, Boko berdiri di depan cermin batu, melihat pantulan wajah yang kuat namun lelah. "Jika aku memilih hati, kerajaanku akan jatuh. Jika aku memilih kerajaan, hatiku mungkin akan terkubur." Suara langkah berat terdengar dari luar. Balaputra masuk, membawa berita. "Bibi, para penasihat menekanmu. Mereka ingin keputusan. Apakah Pikatan akan diusir atau diterima sebagai sekutu?" Boko menutup mata sesaat, merasakan dunia seperti memaksanya memilih. Lalu ia membuka mata dengan tegas. "Sebelum keputusan dibuat, aku ingin tahu apa yang ada di balik kedatangannya. Kita akan uji hatinya, juga niatnya." Dan di saat itulah, petir menyambar jauh di gunung, menandai
Tandai bahwa badai yang sesungguhnya baru akan dimulai. Fajar menyingsing di atas istana Ratu Boko, namun bukannya membawa ketenangan, ia datang bersama kabut tebal yang menelan kaki gunung dan tembok batu purba. Seolah alam pun ikut bingung terhadap jalan yang sedang ditempuh sang ratu. Di dalam balairung, para penasihat berkumpul. Suara mereka berbaur, lirih namun penuh kecemasan. Jika Pikatan berniat merebut kekuasaan, ia pasti membawa lebih banyak pasukan, kata seorang tetua berjanggut putih. Jangan tertipu kelembutan kata-kata orang dari Medang, sambung yang lain sambil merapikan jubahnya dengan gelisah. Boko duduk di atas tahtanya. Mata tajamnya memandang mereka satu persatu. Aku tahu apa yang kalian khawatirkan, ucapnya pelan namun tegas. Namun kekuasaan yang dijaga dengan paranoia hanya mengundang kehancuran. Salah seorang penasihat membalas, tapi jika kita percaya terlalu mudah, kita akan binasa. Boko menghela napas. Karena itu, kita harus menguji. Pikatan akan kutantang dalam tugas yang tak bisa ditolak. Jika ia tulus, ia akan mengikuti. Jika tidak, topengnya akan jatuh. Para penasihat saling pandang, tersentak oleh ketegasan itu. Di luar, burung gagak bertengger di puncak gerbang, mengawasi dari kejauhan. Seolah ia tahu, kerajaan ini sedang berdiri di ujung bilah takdir yang tipis dan tajam. Pikatan dipanggil ke aula kerajaan. Ia masuk dengan langkah tenang, memakai pakaian prajurit Medang sederhana tanpa mahkota atau simbol kebesaran. Kau memanggilku, Boko, katanya halus. Boko berdiri, gaun kerajaannya mengalir seperti sungai malam. Jika kau datang membawa ketulusan, ucapnya, buktikan dengan pengorbanan. Di belakangnya, para prajurit dan penasihat menahan napas. Ada desa di utara yang dilanda kelaparan karena ladang mereka diserang hama. Pergilah, bantu rakyatku tanpa membawa pasukanmu. Hanya dengan tangan, niat, dan keberanianmu. Pikatan menatap ratu yang dulu ia cintai dalam. Kau ingin mengujiku? Boko menjawab dingin, tahta tidak dibangun dari kata-kata. Ia dibangun oleh peluh dan kesetiaan yang diuji. Pikatan tersenyum samar. Kalau itu syaratmu, aku akan pergi. Ia hendak berbalik, namun Boko menambahkan, dan kau tidak boleh membawa nama Medang. Pergi sebagai seorang lelaki yang berutang maaf, bukan pangeran. Pikatan berhenti sejenak, lalu mengangguk. Jika itu caranya aku menebus masa lalu, aku menerimanya. Ketika ia berjalan keluar, Boko merasakan dadanya sesak. Tidak ada kemenangan dalam menguji cinta. Ada hanya ketakutan bahwa hasilnya akan menghancurkan segalanya. Setelah kepergian Pikatan, istana terasa lengang. Angin yang menyapu pelataran membawa suara gamelan latihan dari kejauhan, namun harmoni itu terasa seperti kenangan masa yang telah pudar. Boko berjalan menyusuri taman, melewati patung-patung batu yang kini terlihat seperti penjaga kuno yang menyimpan rahasia. Di tepi kolam, ia melihat Balaputra menunggu. Bibi, katanya, kau sudah melakukan hal yang benar. Boko menatap air yang tenang, namun di dalamnya ia melihat pantulan wajah lelah dengan mata yang menyimpan badai. Pada akhirnya, hati tak pernah tahu apa itu benar, Balaputra. Kita hanya memilih luka yang sanggup kita tanggung. Balaputra mendekat, nada suaranya penuh tekad. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Kerajaan ini milikmu, dan aku akan menjaganya meski darah harus tertumpah. Boko memandang ke arah horizon. Aku tak ingin darah tertumpah lagi. Kerajaan tumbuh lewat damai, bukan sisa pedang.
Balaputra terdiam, namun ia menggenggam gagang keris di pinggangnya dengan kuat. Rasa cintanya pada tanah ini dan pada sang bibi memupuk api yang tidak mudah padam. Sementara itu, hati Boko justru dipenuhi pertanyaan, bukan kemarahan. Ia tahu, seseorang yang pergi tanpa janji untuk kembali bisa jadi lebih menyakitkan daripada musuh yang berdiri di depan pintu dengan pedang terhunus. Di desa utara, Pikatan bekerja membantu warga. Ia mengangkat karung padi, memperbaiki pagar, dan memukul drum bambu untuk menakuti hama. Keringat menetes, tangan melepuh, namun ia melakukannya tanpa keluh. Seorang ibu tua menatapnya sambil berkata, "Tuan, mengapa seorang ningrat mau bekerja seperti kami?" Pikatan tersenyum letih. "Karena dulu aku lupa melihat bahwa kekuasaan adalah untuk melindungi, bukan memerintah." Anak-anak desa berlari mendekatinya, tertawa, merasa nyaman di dekatnya. Tapi di antara mereka ada seorang pengintai dari Medang yang melihat dari jauh, rahangnya mengeras. Pangeran merendahkan diri demi perempuan itu, gumamnya getir. Desas-desus mulai kabur menuju arah istana. Cerita bisa berubah jadi fitnah. Fitnah bisa berubah jadi bara. Dan jauh dari desa, Boko merasakan gelisah yang ia sendiri tak punya kata untuk menamainya. Luka lama membuka jalan bagi harapan baru, namun harapan itu tidak datang tanpa bayangan gelap yang mengekorinya. Malam turun lagi, membawa dingin yang menusuk. Di kamar pribadinya, Boko tidak bisa tidur. Suara angin seolah membawa bisikan dari masa lalu. "Boko," suara bayangan Pikatan menggema di pikirannya. Ia bangkit, berjalan ke balkon. Di bawahnya, lampu minyak istana berkedip lembut, seperti bintang yang jatuh ke bumi. "Aku adalah ratu," bisiknya, "tapi mengapa aku merasa seperti tahanan keputusanku sendiri?" Tangannya meremas pagar batu hingga buku jarinya memutih. Lalu suara langkah pelan terdengar. Nyi Gempita muncul membawa selimut. "Gusti, hati yang mulia memang paling mudah tersayat." Boko menatap sahabat lamanya itu, air mata menggantung di ujung bulu mata meski ia berusaha keras menahan. "Jika aku memilih cinta, aku mengkhianati kerajaan. Jika aku memilih kerajaan, aku mengkhianati diriku. Lalu siapa yang akan memeluk hati seorang ratu?" Nyi Gempita mengusap pundaknya dengan lembut. Mungkin jawaban itu belum datang. Tapi ingat, Gusti, kesetiaan tak hanya diuji oleh orang yang kembali, tapi juga oleh hati yang menunggu. Boko menutup mata, membiarkan air mata jatuh satu butir. Di kejauhan, gong malam berdentang. Penanda bahwa waktu, tak peduli luka hati seorang ratu, selalu terus berjalan. Dan badai yang sesungguhnya belum menunjukkan wajahnya. Senja turun perlahan di atas dataran tinggi istana, dan warna oranye keemasan menyelimuti batu-batu tua yang seolah menyimpan ribuan bisik. Hari itu, suasana istana terasa ganjil. Prajurit berjalan dengan langkah lebih cepat, wajah mereka tegang, bisikan kecil beredar di udara seperti burung hitam yang tak diam. Ratu Boko berdiri di gerbang selatan, memandang horizon di mana Pikatan terakhir tampak beberapa hari lalu, pergi membawa ujian yang ia terima tanpa ragu. "Waktu menguji segalanya," gumam Boko lirih. "Termasuk ketulusan dan nasib." Balaputra melangkah mendekat, wajahnya keras, sorot matanya tak seperti dulu. Kini ia tampak menyimpan sesuatu yang mendidih. "Bibi, apakah kau yakin ia tidak menyusun tipu daya?" Suaranya dalam, hampir bergemuruh. Boko menoleh, tatapannya lembut namun tajam. Jika ia berniat jahat, ia bisa saja menyerbu dengan pasukan. Tapi ia pergi seorang diri.
Balaputra mengepalkan tangan. Kadang serangan paling berbahaya bukan datang dari pedang, tapi dari hati. Boko diam. Kata-kata itu menancap. Meski ia tahu Balaputra ingin melindungi, ada rasa getir yang tak bisa dibantah. Perlahan, kepercayaan di dalam istana mulai retak seperti batu yang tersiram hujan bertahun-tahun. Di ruang rapat para bangsawan, percakapan panas pecah. Kita harus bertindak, salah satu pembesar menghentak meja. Jika Pikatan kembali membawa pasukan, kita terlambat menyusun pertahanan. Yang lain menyambung, Ratu terlalu lembut, dan kelembutan itu bisa menghancurkan kita semua. Nyi Gempita berdiri di belakang Boko, wajahnya muram mendengar tuduhan itu. Berhati-hati dengan lidah kalian, katanya pelan tapi menusuk. Ratu mengayomi rakyat, bukan menguasai dengan ketakutan. Tetua berjanggut menggeleng berat. Di dunia ini, kebaikan adalah kelemahan bila tidak ada kekuatan di belakangnya. Boko mengangkat tangan, meminta diam. Kekuatan bukan hanya tentang senjata, katanya. Ia tentang keberanian menjaga martabat, bahkan ketika rasa takut mengintai. Sorot matanya penuh tekad. Tapi di sudut ruangan, seorang bangsawan muda menunduk sambil menekan senyum sinis. Ia adalah orang yang diam-diam mendapat pesan dari utusan Medang, tawaran kekuasaan yang menggoda. Dalam hatinya, benih pengkhianatan mulai tumbuh, licin seperti ular di balik rerimbunan. Malamnya, kabar mengejutkan tiba. Seorang pengawal berlari tergopoh ke balkon tempat Boko memandangi langit. Gusti, pasukan bersenjata terlihat bergerak dari arah timur, menuju bukit rendah. Boko langsung menegakkan tubuh. Apakah itu pasukan Medang? Pengawal menunduk. Tidak pasti, tapi bendera mereka tidak terlihat. Balaputra segera masuk dengan langkah keras. Ini pasti pasukan Pikatan. Ini bukti ia bermain licik. Kita harus menyerang lebih dulu. Suaranya seperti petir yang memecah ketenangan. Boko menatapnya, merasakan dadanya diremas rasa cemas bercampur ragu. Jangan gegabah. Kita perlu kepastian. Tapi Balaputra sudah terbakar. Jika kita menunggu, kita mati berdiri. Biarkan aku memimpin pasukan. Aku tidak akan biarkan kau dikhianati lagi. Boko ingin menahan, namun ia tahu hati Balaputra sedang terbakar bukan hanya karena membela kerajaan, tapi karena takut kehilangan sosok yang ia sayangi. Baik, katanya akhirnya, suaranya berat. Tapi jangan serang terlebih dulu. Amati. Tawarkan perundingan. Balaputra diam sejenak, lalu menunduk. Aku mengerti. Dia pergi, namun langkahnya tidak mencerminkan janji yang ia ucapkan. Malam menelan bayangannya, sementara Boko berdiri sendiri, dihantui rasa yang tak bisa ia beri nama, antara cinta, ketakutan, dan firasat buruk. Jauh dari sana, di desa yang Pikatan bantu, suasana damai mendadak pecah. Sejumlah prajurit tak dikenal menyerang, membakar lumbung bantuan. Warga panik, berlari meminta perlindungan. Pikatan menghunus keris, melawan sambil melindungi anak-anak dan orang tua. "Siapa kalian?" teriaknya. Tapi para penyerang tak menjawab, hanya mengayunkan senjata dengan mata yang tampak seperti bayangan gelap. Di tengah kekacauan, seorang pria berkerudung muncul, berbisik pada prajuritnya, "Hancurkan bantuan itu. Biarkan mereka bilang Pikatan gagal. Chaos akan membuka jalan bagi kita." Pikatan berhasil menumbangkan salah satu penyerang, namun wajah itu tak ia kenali. Bukan pasukan Medang, bukan pula rakyat Boko. Ini kekuatan ketiga.
pengacau yang menginginkan konflik meledak. Pikatan mengerutkan dahi, sadar ia sedang dijebak. "Boko," gumamnya, darah menetes di lengan. "Aku harus kembali sebelum terlambat." Namun saat ia mencoba mundur, ia tersentak melihat api menjalar ke ladang. Dan di langit, burung gagak beterbangan, seakan menjadi utusan malapetaka. Di istana, Boko terjaga di kamar pribadinya. Angin malam masuk membawa dingin yang menyusup tulang. Ia memeluk dirinya, mencoba menenangkan hati yang tak berhenti gelisah. "Kenapa rasanya dunia semakin menjauh dari kedamaian?" bisiknya. Nyi Gempita masuk membawa lampu minyak. "Gusti, pikirkanlah dirimu juga. Tahta memang beban, tapi manusia tetap butuh tempat bersandar." Boko tersenyum pahit. Seorang ratu tak punya tempat untuk runtuh. Gempita menatapnya dengan belas kasih. "Tapi seorang manusia berhak menangis." Boko menahan napas dalam, lalu perlahan berkata, "Jika badai ini datang karena hatiku, maka mungkin takdir memang ingin menghukumku." Suara gong penjaga terdengar dari luar, menggetarkan lantai. Pertanda pasukan Balaputra sudah bergerak. Boko memejamkan mata, bibirnya bergetar. Semoga langkah itu tak menuntun kita pada kehancuran. Sementara itu, di kejauhan, langit mulai digulung awan hitam pekat. Petir menyambar, seolah alam sedang menandai, malam ini adalah awal dari perubahan besar. Dan hati seorang ratu yang dulu lembut, kini mulai retak oleh beban cinta dan ancaman perang. Sinar mentari sore menembus celah-celah batu, memantulkan cahaya keemasan yang hangat namun terasa perih di hati. Suasana di istana Ratu Boko tampak hening, jauh dari gemuruh kejayaan yang dulu pernah menggetarkan seluruh negeri. Burung-burung beterbangan rendah, seolah merasakan akan ada sesuatu yang tak terelakkan. Di sudut halaman, Ratu Pramudawardhani berdiri diam, memegang secari kain dengan bordir benang perak. Itu adalah hadiah terakhir dari Rakai Pikatan sebelum pernikahan mereka. "Kenapa hatiku seperti terpecah dua?" gumamnya pelan, tatapannya menerawang jauh. Di belakangnya, terdengar langkah pelan. Itu Gayatri, pelayan setia sang ratu. Paduka, warga menunggu kabar. Mereka resah. Kerajaan terbelah. Ucapan Gayatri bergetar, seperti daun terkena angin badai. Ratu Pramudawardhani menarik napas panjang, mencoba menahan tangis. "Aku ingin mereka tahu, aku tidak pernah berniat merebut kekuasaan. Aku hanya ingin menjaga warisan ayah. Tapi jika damai hanya bisa hadir ketika aku menyerah," suaranya pecah. Gayatri menelan ludah, suaranya serak. "Paduka, jangan pergi. Rakyat mencintai Anda." Sang ratu hanya tersenyum getir, cinta rakyat tak bisa menghentikan ambisi penguasa lain. Di kejauhan, suara genderang pasukan Mataram makin jelas. Sore semakin tua, dan hati itu semakin rapuh. Angin malam mulai turun ketika langkah-langkah berat terdengar memasuki kompleks istana. Rakai Pikatan datang membawa wajah tegas penuh beban. Di tangannya, bukan pedang terhunus, tetapi sehelai selendang putih. Tanda perdamaian. Ratu Pramudawardhani berjalan menghampirinya dengan langkah anggun namun letih. "Pikatan, apakah ini akhirnya?" ucapnya lirih. Pikatan menunduk, menahan luka yang tak terlihat. "Aku tak ingin perang melawan tanah kelahiranmu, dan aku tak ingin menjadi raja atas darahmu." Suaranya berat. Ratu Pramudawardhani menatap mata lelaki yang dulu ia pilih bukan karena politik, tetapi cinta. "Lalu kenapa kita sampai di sini?" ia bertanya lirih. Pikatan terdiam lama.
kekuasaan selalu menuntut korban. Dan kali ini, kita yang harus berkorban. Di samping mereka, beberapa prajurit menunduk, tak sanggup menatap tragedi cinta yang luluh lantak oleh ambisi kerajaan. Jika aku harus mundur agar negeri ini damai, maka aku akan mundur, ujar sang ratu. Tapi jangan pernah lupakan, aku adalah putri raja yang air matanya tidak pernah diminta, namun selalu jatuh untuk rakyat. Pikatan mengepalkan tangan, wajahnya memucat. Maafkan aku, Pramudawardhani. Sang ratu tersenyum lemah. Kita sudah lama saling memaafkan, kan? Kita hanya kalah oleh waktu. Keesokan pagi, kabut turun pelan menutupi istana Ratu Boko. Para abdi, pelayan, dan penjaga berdiri berjajar, menunduk dalam-dalam. Ratu Pramudawardhani tampil dalam balutan kain keemasan sederhana, tanpa mahkota, tanpa perhiasan. Seorang pemimpin yang meninggalkan tahta bukan karena kalah perang, tetapi karena menang terhadap ego sendiri. Paduka, jangan tinggalkan kami, seru seorang wanita tua dengan suara pecah. Sang ratu menepuk lembut pundaknya. Aku tidak pergi, aku hanya berubah bentuk. Ia lalu menatap seluruh rakyat yang berkumpul. Selama batu-batu ini berdiri, nama kita tidak akan mati. Ingatlah, kejayaan bukan hanya pada singgasana, tetapi pada hati yang sanggup memilih damai. Air mata jatuh tanpa bisa dicegah. Sora perpisahan berubah menjadi tangis panjang. Rakai pikatan datang mendekat, biarkan aku mengawalmu. Ratu menggeleng pelan. Mulai hari ini, jalanku berbeda dengan istana. Kau harus memimpin. Aku harus menjadi legenda. Angin berdesir, seperti mengerti kesedihan itu. Burung-burung kembali terbang rendah, seakan mengantar sang ratu menuju takdirnya. Tidak ada pasukan, tidak ada upacara megah. Hanya cinta yang patah, harapan yang tumbuh, dan sejarah yang menulis dirinya sendiri. Ratu Pramudawardhani berjalan keluar dari gerbang utama dengan langkah mantap tapi berat. Dari balik pepohonan, tampak gerbang batu istana berdiri anggun, memeluk kenangan. Gayatri, yang tak sanggup menahan perasaan, berlari mengejarnya. Paduka, kemana Anda akan pergi? Ratu berhenti sejenak, tersenyum di balik air mata. Tempat seorang ratu yang tak lagi memiliki istana adalah di hati rakyatnya. Gayatri menunduk, menangis. Bolehkah aku ikut? Sang ratu mengusap rambutnya lembut. Tidak. Kau harus menjaga tempat ini. Setiap batu akan memanggil nama kita suatu hari. Suara desiran angin seperti jawaban takdir yang telah tertulis. Dari kejauhan, terdengar bisikan rakyat, ratu, pahlawan sejati, putri yang memilih damai, dan saat ia melangkah menjauh, istana itu seperti ikut berbisik, mengabadikan langkahnya dalam hening. Sejarawan kelak akan menuliskan bahwa ia adalah pemersatu. Namun tidak ada yang pernah tahu betapa dalam luka yang ia pendam, betapa besar cinta yang ia relakan, dan betapa mahal harga kedamaian yang ia bayar. Tahun berganti, dan rumor tentang sang ratu yang pergi tanpa tahta menjadi legenda yang dibisikkan para leluhur. Ada yang berkata ia hidup sederhana di desa terpencil. Ada yang yakin ia menjadi pertapa bijak di puncak gunung. Namun satu hal pasti, jejaknya tertinggal di setiap batu kompleks Ratu Boko. Angin yang berhembus membawa kehangatan sekaligus kesedihan lembut, seolah menyimpan suara wanita yang pernah memilih cinta sekaligus negara. Seorang anak kecil yang bermain di reruntuhan bertanya pada ibunya, "Ibu, siapa ratu itu?" Sang ibu tersenyum lirih. Dia adalah ratu yang lebih memilih hati daripada mahkota. Sore itu, matahari turun pelan, mencium puncak
batu dengan warna jingga lembut. Bayangan bangunan kuno memanjang seperti memasuki dunia mimpi. Dan dalam keheningan itu, suara samar terdengar, damai adalah kemenangan paling indah. Sebuah legenda pun hidup, bukan di prasasti, bukan di aksara, tapi di hati setiap orang yang mengerti arti pengorbanan. Ratu Pramudawardhani mungkin berjalan pergi, tapi kisahnya tetap di sini. Ratu Boko bukan sekadar tempat bersejarah. Ia adalah monumen cinta yang kalah oleh kekuasaan, tetapi menang dalam keabadian. Dan hingga kini, setiap angin yang lewat di atas bebatuan itu membawa bisikan, perempuan itu tidak pernah jatuh, ia memilih terbang. Terima kasih sudah menyimak kisah epik penuh air mata ini. Kisah tentang seorang ratu yang tidak kalah dalam peperangan, tapi menang dalam hal yang jauh lebih berat, yaitu memaafkan dan melepaskan demi kedamaian. Kalau kalian pernah berkunjung ke Ratu Boko, coba berdiri diam di dekat gerbangnya saat matahari tenggelam. Rasakan angin itu, dengar bisikan sejarah itu. Kadang, yang paling gagah bukan mereka yang duduk di singgasana, tapi mereka yang berani meninggalkannya. Sebelum video ini gue tutup, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, biar makin banyak yang tahu kisah di balik megahnya sejarah Nusantara. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap cinta sejarah, tetap bangga pada warisan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.